Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir 1000 orang, yang jawab salam cuma 5 orang. Kurang semangat jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doakan yang jawab salam segera masuk surga. Karena segera nanti malam mau ya. Hampir Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ibu-ibu sholihah calon bidadari surga, kita akan membahas tema yang kompleks sebenarnya. Ya, kalau ibu kuliah di Al-Azhar atau di Universitas Islam Madinah, barangkali diperlukan tahunan untuk menyelesaikan pembahasan ini. Tapi di kesempatan yang berbahagia ini kita cuma dikasih waktu 1 jam untuk menuntaskan materi yang sangat panjang. Itu pun dalam kondisi di luar gelap gulita, hujan lebat, mana jemuran belum diangkat. Ya, suami di jalan barangkali kehujanan, anak-anak sudah mulai pada lapar, ya. Masya Allah. Tapi di tengah tantangan yang berat, al-ajru ala qadrin asab, besarnya pahala bergantung tingkat kesulitannya. Makin sulit pekerjaan ibadah, ngaji segala macam, makin besar pahalanya. Makin ringan, maka makin ringan pula pahalanya. Barangkali Ustaz ingin sampaikan, ibu-ibu rajin ngaji misalnya di tempat ini, dalam kondisi sekarang gelap penuh tantangan, dengan ngaji di saat terang benderang, nyaman, nggak ada hujan, angin sepoi-sepoi, pahalanya gedean yang sekarang. Amin ya Allah. Baik, pilar keluarga muslim. Apa yang dimaksud dengan pilar? Pilar itu apa sih? Iya, iya itu pilar. Ibu-ibu, Ustaz mau tanya, kalau ada sebuah bangunan masjid atau rumah tidak ada pilarnya, bisa nggak dia tegak? Tidak bisa. Gak bisa tegak, gak ada atapnya, gak bisa. Harus ada pilar. Jendela, pintu juga gak bisa tanpa adanya pilar, ada tiang-tiang. Nah sekarang apa saja sih pilar-pilar atau tiang-tiang dalam keluarga muslim? Insya Allah akan kita bahas di kesempatan kali ini. Ibu-ibu nanti, ibu-ibu boleh bercatat, boleh tidak. Tapi PDF ini selesai kajian bisa akan berikan kepada Kak untuk dibagikan ke ibu-ibu semua. Silakan dibaca ulang, sebarluaskan kepada orang tua atau kerabat tercinta ya. Kita mulai saja. Bismillah. Pilar keluarga muslim Maktabah Abu Abdurrahman As-Sarwani. Maktabah itu artinya perpustakaan. Abu Abdurrahman itu maksudnya bapaknya si Abdurrahman, ya saya sendiri. Ya, anak saya pertama namanya Abdurrahman. As-Sarwani itu leluhur saya ke atas. Seperti itu. Jadi ibu juga bisa pakai gelar. Misalnya ibu punya anak Fatimah, maka ibu gelarnya apa? Ummu Fatimah. Ibu-ibu punya anak namanya Bejo. Ibu itu bisa pakai gelar namanya Ummu Rakyat. Baik, kita simak firman Allah. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
تتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Iya, ayat ini tadi dibacakan. Lalu ayat ke-21. Biasanya nih ayat ini adanya di mana? Ibu temukan. Kayaknya cuma bikin undangan. Ya, di antara tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan dari jenismu sendiri. Ibu-ibu, iya, barangkali dulu waktu kecil pernah punya teman main. Ada teman laki-laki yang disukai, ada yang tidak. Maksudnya suka main sama dia atau enggak. Kalau main sama dia, orangnya rese banget. Di antara tanda kebesaran Allah, teman main yang bikin rese, udah gedenya jadi apa? Jadi jodoh, jadi suami. Itu tanda kebesaran Allah. Ya, siapa di sini yang menikah sama seseorang yang tidak diduga-duga? Katakan. Oh, bukan, ada. Iya, Masya Allah. Nggak diduga, dia jodohnya ternyata. Ibu-ibu melamar buana sekolah, kuliah di Malang, ya kemudian jalan-jalan keluar kota kerjanya, jodohnya tetangga sebelah. Gitu ya, itu tanda kebesaran Allah. Lalu sudah dipasangkan, mereka dijadikan litas kunu ilaiha. Litas kunu asal kata sakana. Ada istilah sakinah, artinya tenang. Maksudnya apa? Dengan dipasangkan dengan menikah jadi tenang. Nggak perlu lagi ngumpet-ngumpet, nggak perlu lagi ketakutan sama orang lain ketahuan, nggak perlu. Bahkan tinggal dalam satu rumah, satu kamar, satu selimut, tenang. Dijadikan menjadi tenang. Lalu waja'ala bainakum, dijadikan di antara mereka berdua mawaddah. Mawaddah itu cinta. Cinta itu afiliasinya fisik. Makanya pertama menikah, biasanya alasan utama pertama adalah fisik, itu cinta. Begitu lihat hidungnya mancung. Pakai cadar Ustaz, dan lihat kan? Iya, pakai cadar. Alisnya indah, fisik. Alisnya indah, begitu dibuka cadarnya ada jenggotan di sini. Enggak juga ya. Ya, berapa banyak hari ini ada berita orang tertipu, kenalan lewat sosmed, lewat Facebook, wah fotonya pakai filter 200 lapis. Tapi begitu ketemu mengecewakan. Ya, tapi itulah cinta. Orang tertarik karena biologis, secara fisik, wajar. Pengantin baru, wajar. Dia semangat segala macam. Tapi kemudian kata Allah, warahmatan. Selain cinta, juga nanti lama-kelamaan tumbuh namanya rahmah, kasih sayang. Jadi cinta dengan sayang kalau disatukan beda. Ya, kalau masing-masing disebutkan cinta saja, maka sayang termasuk. Kalau disebut sayang saja, maka cinta termasuk. Tapi kalau disebutkan dalam satu tempat cinta dan sayang, cinta mah fisik, sayang mah non fisik. Itulah kenapa ada nenek-nenek sudah tua, kakek-kakek sudah tua tetap rukun. Yang bicara bukan lagi cinta. Mana ada nenek-nenek kulitnya mulus, peot, giginya ompong. Yang bicara rahmah, sayang. Makanya jangan melulu bicara fisik. Ya jangan ngoyo kecuali perawatan biaya 2,5 juta per bulan. Perawatan muka, ya. Ustaz ada curhat nih, karena istri juga sama juga. Ya, karena nanti ada masanya tua. Tapi kembangkan dari sekarang, nanti diajarkan sayang, tumbuhkan sayang. Kalau kata orang Sunda istilahnya nyaah, ayahkan nyaah. Kalau sudah nyaah yang bicara, walaupun kulit sudah kendur, gigi sudah ompong, keriput di mana-mana, jalan mulai membungkuk, bangun dari duduk. Siapa di sini yang bangun dari duduk mulai susah? Aku dah.
Dulu mah enak bangunnya, sekarang sih bentar. Pembangunan sayang, kalau sudah sayang, Masya Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kalau dia pakai pikiran, otaknya, akalnya, pasti dia mencermati. Oh iya ya, suami udah ganteng lagi kayak dulu. Dulu perutnya sispek, sekarang kayak celengan semar. Iya. Dulu suami Masya Allah gagahnya jadi rebutan di kampus. Sekarang Masya Allah sudah apa adanya. Begitu kan? Ibu juga sama. Aduh, perasaan dulu ngaca enak banget ya. Sering ngaca. Coba usia 50, 55, 60 rajin ngaca kagak. Orang seringnya butek jadi biarin aja. Udah gak perlu lagi. Iya. Masya Allah, itu tanda-tanda bagi yang berpikir. Kalau sudah ada tanda-tanda begitu, buru-buru alihkan dari cinta menjadi sayang. Syukur-syukur kalau cintanya masih ada. Maaf, ini ada cewek. Maksudnya apa? Walaupun usia 50, 60 minimalnya seminggu 2 kali atau seminggu 10 kali hubungan suami istri, mampu nggak? Ya beruntung kalau masih ada cintanya ya. Beruntung. Makanya jangan kebanyakan nonton drakor ini. Lihat yang muda-muda, putih-putih, kinclong-kinclong. Padahal menurut saya tidak ada artis Korea yang paling ganteng, lebih ganteng daripada siapa itu? Kim Jong Un. Hah? Tahu nggak? Lanjut. إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Nih bawa pulang oleh-olehnya. Pilihan keluarga muslim cuma 4. Bisa dibikin banyak, tapi Ustaz padatkan jadi 4. 1. Iman dan takwa. 2. Hubungan baik suami dan istri. 3. Komitmen pada kebenaran dan kebaikan. 4. Bertujuan mencetak generasi yang saleh. Coba kita lihat, ini 4-4-nya wajib ada. Iman dan takwa wajib ada nggak? Wajib, nomor 1. Nah sekarang iman dan takwa ada, tapi hubungan baik suami istri nggak beres, berantem dulu, enak nggak? Percuma iman dan takwa. Harus jaga hubungan baik suami istri. Iman takwa ada, hubungan baik suami istri ada, tapi tiap hari pengennya foya-foya, tiap hari pengennya healing, tiap hari nggak peduli sama kebenaran, kebaikan, gitu ya. Minum sambil berdiri, atau minum dengan tangan kiri, iya kan? Masuk kamar mandi, ya orangnya harusnya kaki mana dulu? Kaki kiri dulu, dia malah 2 kaki langsung. Kocok kan ya? Iya. Orang mah keluar rumah baca doa apa keluar rumah? Hah? Bismika Allahumma amut. Bukan ya. Bismillahi. Dia mah nggak baca doa. Ya, jadi penting itu. Yang keempat, iman takwa ada, hubungan baik suami istri, komitmen pada kebenaran, ada punya anak. Kira-kira apa enggak? Tapi kalaupun ditakdirkan tidak punya anak, pasti. Nah, supaya biar nggak salah paham. Pasti kalau 3-3-nya dipenuhi, 4-nya belum, pasti Allah Ta'ala kompensasi dengan yang lain. Biasanya kalau ada suami istri nggak punya anak, rezekinya makmur banget ya. Warungnya laku, biasanya begitu. Suka ada aja kompensasinya, belum di akhirat nanti. Ya, tapi ada juga kata Nabi, tahukah kalian orang yang mandul? Dijawab oleh para sahabat, yang nggak punya anak, ya Rasulullah. Salah. Orang yang mandul itu dia punya anak, tapi anaknya nggak beri manfaat buat dia. Ya, tidak beri manfaat bagaimana? Tidak mendoakan dia. Tidak memberi manfaat bagaimana? Tidak mengalirkan pahala buat orang tua. Malah nyusahin terus-menerus. Na'udzubillahi min. Ya, jadi 4 ini harus ada. Pilar keluarga muslim. Kita bahas satu persatu. Yang pertama iman dan
Besok pasti hari hujan. Ya, iman dan takwa. Yang pertama, berpegang teguh di atas keimanan yang benar. Nggak boleh salah imannya. Iman itu adalah meyakini di hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Iman itu prinsip akidah. Yakini dalam hati iman Islam. Itu yang benar. Tapi nggak cukup dalam hati, ucapkan dengan lisan. Banyak zikir, banyak istighfar, mengakui amantu billah, aku beriman kepada Allah. Lisannya bicara. Kalau ditanya, antum muslimah? Dijawab, ana muslimah. Nggak usah takut. Keluar negeri, jalan-jalan, sudah umrah atau haji ya, jalan-jalan kemana, lalu ditanya, apa agama? Jawab, Islam. Lewat lisan. Lalu lakukan dengan amal perbuatan. Jadi jangan mengaku di hati doang, keluar saya Islam, tapi perbuatannya tidak mencerminkan keislaman. Jangan. Harus komplit tiga-tiganya, Bu. Hati, mulut, perbuatan. Ada orang iman di hati doang. Siapa contoh manusia kayak begini? Mulutnya, perbuatannya tidak mencerminkan keimanannya. Siapa contoh manusianya? Imannya di hati doang. Siapa? Siapa? Fir'aun. Fir'aun beriman gak kepada Allah dan Rasulnya? Hati kecilnya beriman, cuma sombong dan zalim. Begitu Fir'aun digelapin ke sungai merah, ke laut merah, langsung Fir'aun bilang, amantu billahi, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kok kepada Tuhannya Musa dan Harun. Hati kecilnya iman, nggak cukup dalam hati. Lalu ada juga orang imannya gembar-gembar doang lewat mulut, tapi hatinya, perbuatannya tidak mencerminkan iman. Siapa contohnya? Cuma mulut doang ngaku iman, hatinya, perbuatannya kurang. Contohnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Gembong munafik di kota Madinah. Orang munafik, ngomongnya iman, tapi hatinya enggak. Ada lagi tuh, perbuatannya kayak orang beriman, tapi hati dan mulutnya tidak beriman. Contohnya siapa? Perbuatannya kayak orang beriman. Siapa contohnya? Ibu tahu di India dulu ada seorang nenek yang rajin kasih makan orang miskin tiap hari. Namanya Bunda siapa? Ada yang tahu? Bunda Teresa. Ya kan? Perbuatannya iman, kasih makan orang miskin, tapi hati dan mulutnya iman tidak. Maka harus komplit tiga-tiganya. Ini tegak dan teguh di atas keimanan yang benar. Yang kedua, implementasi iman bukan hanya sebatas keyakinan di hati. Tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai ketakwaan bagi seluruh anggota keluarga. Takwa. Ibu-ibu, siapa di sini yang di rumah pasang wifi? Siapa? Katakan. Semua. Siapa di sini yang di rumah pasang wifi? Anak-anak punya handphone yang canggih, lalu dibiarkan di dalam kamarnya main handphone melulu, tidak dikontrol. Siapa? Itu tidak menjaga ketakwaan. Gimana kalau dia lihat film porno? Gimana kalau dia janjian sama yang bukan mahram? Makanya tanamkan ketakwaan kepada anggota keluarga. Dan ketakwaan yang paling penting itu ini, Bu. Takwa di saat sendiri, di saat sepi, di saat malam. Bu, kalau lagi rame mah, Masya Allah, kita bisa lipstick, bisa kasih topeng, ya diri kita supaya kelihatan solehah. Tapi pembuktian takwanya di saat sendiri. Ya, apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, apa yang dia tulis di statusnya, ya kan, kelihatannya solehah, tapi punya FB samaran tiap hari ngomongin tetangganya. Ya, ini kan tidak bertakwa di saat sepi. Jadi takwa itu bukan ketika ramai, lagi ramai mah. Ini nih Ustaz nih, soleh banget. Tapi lihatnya ketika lagi sendirian, bukan lagi ramai. Iya, lihatnya bukan lagi saat siang, orang pada kelihatan. Tapi lihatnya ketika malam,
orang nggak ada yang lihat. Itulah bertakwa di saat sendiri. Itu paling penting. Ya. Melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuan, menjauhi larangan tanpa kompromi. Ini prinsip ya Bu. Kalau dalam agama ada perintah, ada larangan. Perhatikan yang baik. Barangkali ibu baru tahu. Menyikapi perintah lakukan sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kalau nggak mampu duduk, boleh sambil berbaring. Kalau nggak mampu sholat sambil berbaring, boleh sambil kedipkan mata. Kalau nggak mampu kedipkan mata, boleh sambil disolati. Ya, sesuai kemampuan. Ya, begitu, masya Allah. Kalau sekarang ibu-ibu belum pakai hijab yang syar'i sesuai kemampuan, Ustaz baru segini mampunya, ya nggak apa-apa, jalanin dulu. Yang penting menutup aurat, paling penting begitu. Sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu sedekah 100.000, boleh berapa Bu? Iya, yang penting apa? Yang penting ikhlas. Ustaz mau tanya, ibu-ibu lagi jalan, lihat orang miskin, mau sedekah dong, ambil dompet, betul? Nah, ketika di dompet dibuka ada uang 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, mana yang buat sedekah? Jujur. Gak apa-apa, yang penting. Nah, 2.000-nya ada 3 lembar. Yang satu bersih, yang satu agak lusuh, yang satu sobek-sobek. Mana yang buat sedekah? Yang sobek. Yang penting ya sesuai kemampuan. Bisa apa-apa. Yang penting ikhlas tujuan ya. Apa ya. Yang penting ikhlas. Baik. Nah, kalau perintah sesuai kemampuan, kalau larangan bagaimana? Tanpa kompromi, harus dijauhi. Kalau dilakukan dosa, nggak boleh kompromi. Iya, boleh nggak kita mengerjakan dosa? Boleh tidak? Ada kompromi. Saya tanya, boleh nggak seorang ibu rumah tangga berzina? Tidak boleh, itu larangan kan? Tak boleh, nggak ada kompromi. Begitu ya? Boleh nggak tetangga dengan tetangga hasad? Dosa bukan? Larangan bukan? Tak boleh. Jadi nggak boleh hasad, ya nggak boleh. Benar-benar nggak boleh hasad. Hasad itu apa sih? Ini hati atau ini penyakit paling berbahaya, penyebab yang menyebabkan hubungan bertetangga jadi hancur, yang menyebabkan para suami korupsi di kantornya gara-gara ngiri. Lihat ibu-ibu kalau betul kerudung begini nih. Hasad nggak? Ya, hasad. Kalau bahasa Mama Dede, SMS, apa SMS? Senang melihat orang lain susah. Dibalik, susah melihat orang lain. Lihat tetangga pasang AC, dia yang kedinginan. Besoknya tetangga ganti handphone baru, langsung demam. Sudah demam dengan tetangganya beli motor baru, dari demam kemana? Masuk rumah sakit. Di rumah sakit tetangganya beli mobil baru, dari rumah sakit kemana Bu? ICU dulu, sabar. Dari ICU dengan tetangganya beli rumah baru, kemana? Modal. Bu, kalau nggak dibicarain ngantuk pasti ya. Punten ya. Ya, jadi itu prinsip perintah sesuai kemampuan, prinsip larangan tinggalkan tanpa kompromi. Maka kalau sudah lihat anak perempuan kita pulang dari sekolahnya, diantar sama temannya, turun dari motor cium tangan, nyeri hati itu. Suami saya ayah nih ayah, lihat anak perempuan cium tangan sama yang bukan mahram, padahal kita mendidik dengan supaya lu sakit hati Bu, karena saya cinta pertama ini. Ya, jadi nggak boleh ya biarkan maksiat di depan mata. Ibu-ibu, kalau lihat suami waktu tidur malam, ya gelap gulita,
Kemudian lihat suami masih megang handphone, ya, lagi main WA-an. Tiba-tiba suami masih kira-kira cemburu nggak? Giliran suami suruh husnuzon, masuk husnuzon dong, husnuzon lah. Malam-malam suami lihat istri pakai selimut. Kemudian tiba-tiba dilihat, wah, di depan mukanya cahaya terang benderang. Suami husnuzon, istri saya wajahnya bersinar. Enggak kok begitu dibuka lagi main handphone. Insya Allah. Ya, ini pilar pertama iman dan takwa. Yang kedua, udah. Ayo nanti buat nyantet kita. Yang kedua, hubungan baik suami dan istri. Ini saya taruh di nomor 2 setelah iman dan takwa. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri. Dari sekarang belajar apa kewajiban ibu buat suami. Dari situlah ibu-ibu sadar apa hak ibu-ibu dari suami. Kewajiban ibu-ibu melayani suami, taat sama suami, jangan melanggar. Kalau diperintah, nurut aja selama tidak untuk berbuat maksiat. Tapi ibu-ibu juga punya hak. Sadarkan suami untuk mengaji dan belajar memenuhi hak istri. Di antara hak istri diberikan nafkah. Nafkah itu adalah kewajiban suami, bukan istri yang cari duit, tapi suami. Ya Bu ya? Itu kewajiban suami. Sebatas apa nafkah buat istri? Sebatas baju, pakaian, aksesoris yang dikenakan oleh tetangganya. Kalau tetangganya pakai gamis yang dibeli di tamcit seharga 1 juta, maka kira-kira itu ukuran buat kita. Ukurannya tetangga. Tapi kalau nggak mampu ya sudah, nggak apa-apa. Iya, makanya dorong suami semangat untuk cari nafkah, bukan korupsi. Tuh ya, mas semangat mas, biar kita bisa sama-sama umroh, tuh ya, gitu kan? Biar aku bisa pakai jilbab syar'i. Masya Allah. Ya ada suami pengen banget suami istrinya pakai jilbab syar'i yang tebal dan bagus, tapi adem itu ya. Tapi begitu tahu harganya suami ngomong, aku terima kamu apa adanya kok. Mahal soalnya ya, mahal soalnya. Ya, laksanakan hak dan kewajiban. Ibu-ibu, inventarisasi apa kewajiban ibu dari mulai pagi sampai pagi. Ya, jangan pernah melanggar kewajiban itu, karena itu yang akan membuat rumah tangga menjadi kuat. Walaupun suami, katakanlah barangkali ya belum ada rel yang lurus, tapi ibu jalankan kewajiban, ada masanya suami akan dapat hidayah. Saya pernah menemui sebuah keluarga, suaminya setiap pulang kerja main gaplek, kadang-kadang mabok, istrinya rajin baca Quran, ikut pengajian tiap hari, nggak berhenti, nggak menyerah. Lama-lama suaminya dapat hidayah. Begitu ya, Masya Allah. Laksanakan hak dan kewajiban. Ibu-ibu, Ustaz bertanya, ada nggak suami durhaka, istri solehah? Ada? Contohnya siapa? Istrinya siapa? Istrinya Ustaz. Istrinya Fir'aun. Fir'aun dulu jannah 3 bulan, selirnya banyak, gitu yang zalim sama rakyat. Istrinya solehan tetap masuk surga enggak? Jadi suami brengsek bukan alasan ibu-ibu tidak bisa jadi bidadari surga. Tugas ibu-ibu karena sudah takdir memang ini suaminya, ya udah jalankan kewajiban. Haknya Allah yang penuhi, jangan takut. Apapun yang terjadi, ibu tetap istri dari suami. Tapi kalau suami sudah melakukan pelanggaran yang berat, yang membuat ibu-ibu tidak nyaman, ibu-ibu punya jalur, ya barangkali ada penengah dulu ya di mediasi. Kalau nggak juga ibu bisa menempuh namanya khulu. Khulu itu mengembalikan mahar. Ya, kemudian diproses cerai. Bukan talak. Kalau talak suami yang diajukan. Kalau khulu, perempuan yang mengajukan khulu dengan mengembalikan mahar lewat mahkamah. Kalau tapi ini jalan sangat terakhir. Jangan sampai terpikir
untuk cerai demi Allah jangan. Bu, satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerita tentang singgasana iblis. Masya Allah. Ternyata letaknya ada di atas air. Iblis satu ketika memanggil bala tentaranya, komandan-komandan pasukannya. Komandan pertama laporan, apa yang sudah kamu kerjakan untuk menghancurkan manusia? Dijawab, Tuhan iblis, saya berhasil membuat si fulan membunuh saudaranya. Kata iblis apa? Kamu belum apa-apa. Komandan kedua, Tuhan iblis, saya berhasil membuat si fulan korupsi kereta cepat. Kamu belum apa-apa. Komandan ketiga, Tuhan iblis, hari ini saya berhasil memisahkan si fulan dari istrinya dan si fulan dari suaminya. Iblis turun dari singgasana lalu menepuk bahu komandan ketiga tadi sambil berkata, Nirna anta, kamu yang terhebat. Jadi cita-cita iblis memang ingin yang paling tinggi itu membuat suami istri cerai. Ya, sadari itu dengan baik. Baik, kemudian ini yang kedua, tipsnya menjaga cinta dan suasana kebaruan. Bu, hidup rumah tangga harus terus dibikin baru. Laksana ibu-ibu baru menikah, bersanding di pelaminan, bahagia nggak? Kayak jadi raja. Itu namanya suasana baru menikah punya suami. Itu dijaga setahun, 2 tahun, puluhan tahun, dijaga suasana kebaruannya. Cintanya dijaga biar awet. Caranya bagaimana Ustaz? Wajah ceria dan ucapan yang baik. Ya kalau usah banyak uang, tapi yang penting wajahnya selalu senyum, ucapannya indah. Gitu ya. Kalau satu ketika barangkali suami berkata, Mah kenapa ya bulan ini kita boros banget, begitu ya. Tapi tetap ucapannya baik, Mas. Bukan kita yang boros, Mas. Emang uangnya aja yang sedikit. Mas, kamu kenapa sih gak bilang dari dulu waktu kita masih pendekatan bahwa kamu tuh miskin kere? Mister gitu. Si masih bilang, oh, mama tuh gimana sih? Waktu kita pendekatan itu pernah bilang, hanya dirimu lah satu-satunya yang memiliki dunia ini. Dunia ini nggak punya, Mas, kenapa sih? Dulu waktu masih PDKT kayaknya ngajak jalan-jalan dulu. Sekarang udah menikah, udah punya anak, kok aku jarang sekali diajak jalan-jalan kemana-mana gitu. Mas ajak jalan-jalan. Suaminya ngomong, dari itulah tanda benarnya kata pepatah, kalau jodoh tidak akan ya, wajah ceria ya Bu ya. Iya. Suami tambah tua ceria, suami tambah hitam ceria, suami tambah lemah ceria. Benar begitu. Saling memberikan hadiah untuk menumbuhkan cinta. Ini benar-benar resep jadi baru rumah tangga. Cinta itu tumbuh dengan hadiah. Ya, tahadu tahabu kata Nabi. Salinglah kalian memberikan hadiah, akan makin cinta. Makanya harus rajin lagi ngasih hadiah buat suami, nabung dikit-dikit. Iya, lalu berikan hadiah buat suami. Walaupun suami mau beli, begitu kan? Udah nggak mampu ngasih hadiah buat suami, udah begitu suami pulang kerja, selalu aja pakai pakaian dinas yang itu aja. Ini kalau ngaji pakainya bagus-bagus. Begitu suami pulang kerja, pakai pakaian dinas yang ada di balik pintu. Yang sobek-sobek dikit, lalu bawa-bawa. Namanya apa Bu? Kasih hadiah. Begitu juga suami ajarkan tuh, Ustaz bilang tuh, poin nomor 2, kasih hadiah. Papa, kasih hadiah. Makanya saya sering nyarankan kepada suami, ya, kalau ya istri
sudah diapa-apain tetap aja marah, udah diruqyah tetap aja marah. Kasih jangan ruqyah, tapi rupiah. Setuju nggak? Makanya aja ini suami, Mas, tahu nggak singkatan dari suami? Apa mah? S-nya semua, U-nya uang, A-nya apa? Hah? Adalah, M-nya milik, I-nya suami itu semua uang milik, gitu ya. Jadi ya bukan milik sih. Kita belum belajar waris ya. Di waris yang diajarkan cara pembagian yang benar ya. Jadi saling memberikan hadiah gitu ya. Berikutnya, saling empati dan membantu, terutama suaminya. Harus suami dengar ya. Istri sedang sibuk dibantulah, begitu ya. Suami sedang sibuk, ya ditemani gitu kan. Mas, kopinya habis, mau dibikinin lagi nggak? Dibantu, walaupun nggak bisa bantu dengan tenaga. Minimal bantu dengan apa? Makanya kesuksesan suami bergantung dari doa. Artinya kalau istrinya lebih dari satu, doanya makin siap. Saling empati dan membantu. Jangan sampai bersifat egois. Mau pergi buru-buru, waktu udah mepet, udah ibu-ibu yang nyalahin mobilnya, biar suami nggak merasa dia terburu-buru bukain pagernya. Ya walaupun anak-anak biasa yang bukain seperti itu. Saling membantu lah, saling empati. Berikutnya, royal pujian dan perhatian. Masya Allah, harus rajin memuji ya Bu. Masya Allah. Ya kan, dulu aja waktu baru menikah manggil suami dengan kakanda. Ya, atau suami balas dengan panggilan sayang. Pastikan itu maksudnya sayang, bukan syaiton. Ya, Masya Allah. Dulu waktu pertama menikah, kemana bersama-sama, kondangan bersama-sama, istri sedikit terpleset, hati-hati ya. Udah punya anak dua, istri ngajak kondangan, lu berangkat sendiri dah. Jangan ya Bu ya, harus melayang pujian dan perhatian. Puji-puji suami, ya jangan dicela. Ya minimal begini, kalau suami bertambah gendut, jangan dibilang gendut. Ya Bu ya, bos gendut amat sih sekarang, gitu, jelek. Gitu. Jangan pakai bahasa yang halus. Apa bahasa yang halus? Mas sekarang kalau dari jauh udah kelihatan ya. Bahasanya halus. Lagi pula, kalau seseorang beratnya 100 kg di alam dunia, di bumi, itu kalau dia tinggal di planet Mars, itu sebenarnya cuma 38 kg. Coba lihat penelitian. Ya, artinya apa? Artinya bukan bobot beratnya, tapi dia salah pilih planet. Iya, saudara Mas ya. Perhatian, jangan sampai enggak. Ayah, kalau dalam istri tetangga tuh, setiap suaminya mau berangkat kerja, selalu dicium pula pipinya sama istrinya itu, sama wanita itu. Suaminya dengan entengnya menjawab, "Ma, aku juga pengennya kayak begitu, tapi kan aku gak kenal sama itu." Jadi maksudnya dia yang dicium ya. Royal pujian ya Bu dan perhatian, walaupun yang dilihat itu aja. Waktu untuk berdua, our time. Ya Bu ya, anak-anak udah pada tidur, ajak suami pergi keluar pakai motor. Iya, mampir di kafe, ngobrol berdua, gitu kan. Kayak dulu aja. Ya. Boro-boro Ustaz. Udah HP masing-masing ya. Oh, Masya Allah. Makanya keluarga disebut keluarga Samara bukan Sakinah Mawaddah Warahmah ya. Samara itu artinya sama-sama WA. Sama WA ya. Sama-sama main WA. Our time. Ya, our time. Jadi, Mas, kalau mau simpan handphonenya, aku kan mau ngobrol. Ya udah mau ngobrol apa? Gitu ya. Bisa kok, tinggal bagaimana cara kita. Upayakan saja. Ya nggak apa-apa pegang sama-sama HP. Ibu-ibu pura-pura simpan handphonenya ya. Boleh. Pas
Aku yang ceritanya gitu ya. Tak apa-apa. Ibu yang kalah ceritanya. Begitu ya? Tidak apa. Jadi waktu untuk berdua dijaga. Itu penting loh, penting banget. Ya, karena ibu pasti disibukkan dengan pekerjaan di rumah, suami juga dengan pekerjaan di kantor. Inilah yang kedua pilarnya, hubungan baik suami dan istri. Berikutnya. Iya, komitmen pada kebenaran dan kebaikan. Iman dan takwa sudah dijaga hatinya, keimanannya. Lalu hubungan baik sudah dijaga. Yang ketiga, harus punya misi pada kebenaran dan kebaikan. Yang pertama, meningkatkan ilmu dan pemahamannya. Jangan gitu-gitu aja. Ya, siapa di sini yang nggak tahu arti doa iktidal? Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Jangan sampai udah sholat puluhan tahun, ya nggak tahu terjemahannya apa. Harus paham. Ya makanya harus meningkatkan ilmu dan pemahaman. Izin sama suami untuk ngaji ya. Mudah-mudahan diizinkan insyaallah. Yang kedua, mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Sudah tahu ilmunya, amalkan. Jangan cuma jadi pengetahuan di otak. Ibu-ibu rajin ngaji bukan untuk gantiin mama dede. Bukan, untuk diamalkan ilmunya dengan ikhlas. Penting mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Udah ngajinya, udah diamalkan, tapi nggak ikhlas. Ya, misalnya ibu-ibu tahu bahwa puasa Senin Kamis punya banyak pahala. Tahu ini, oh, berarti puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis, tapi nggak ikhlas. Pas hari Ahad besoknya Senin, jadwalnya puasa Senin Kamis, hari Ahad sorenya, ya langsung bikin status lagi belanja nih, gitu. Langsung tekanannya anjing, kok sore-sore belanja? Ya biasa, kan besok hari Senin. Ini buat makan sahur. Belum pula dikerjakan amal solehnya, sudah apa? Sudah tidak ikhlas. Harus ikhlas bu. Ini traktir teman-teman makan bakso bareng. Iya. Ketika baksonya datang, siap-siap untuk dimakan. Yang pertama ibu-ibu lakukan baca doa atau ambil handphone. Ambil handphone. Ya, handphonenya mulai ikhlas. Langsung posting. Ceritanya baru tumben bisa umroh. Pesawatnya berangkat sudah mendarat di Jeddah. Belum pula sampai kota Mekah, baru pesawat mendarat langsung. Alhamdulillah sudah sampai di Jeddah. Gak usah laporan sama orang. Cukup Allah saja yang tahu. Ada anak muda bikin status di Facebook, ceritanya mau memberi nasihat. Ya, gue sih cuma pengen bilang kalau yang namanya amal soleh, gak usah bilang-bilang. Yang namanya ibadah itu gak usah bilang-bilang. Udah ya gitu aja, gue mau lanjutin baca Quran. Menegakkan adab-adab Islam, Allahu Akbar. Sebenarnya ada yang jauh lebih tinggi dari ilmu dan didahulukan yaitu adab. Ajarin adab, belajar adab. Anak-anak ajarin. Ibu anak juara 1, juara kelas, juara olimpiade. Tapi begitu disuruh ambil pisau oleh orang tuanya, dia ambil begitu, yang tajamnya ke arah orang tua, gandangnya dia pegang. Betul atau salah? Nggak punya. Anaknya pinter, cantik, orang pada memujinya. Kita lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba anak datang, langsung, mama, dijeda pembicaraan. Ada tidak? Ibu bayangkan, punya anak cantik, kaset, ganteng, berprestasi, lagi terima tamu, ada makanan di atas meja, tiba-tiba tuh anak nyelonong ngambil makanan, ada tidak? Penting ada. Dahulukan dari ibu. Ada orang pinter, profesor, tapi tidak beradab. Kira-kira ilmunya bisa nutupin adabnya nggak? Nggak bisa nutupin adab. Ya, pinter, tapi kalau berdebat, wah, ilmunya kalau orang anjing, babi, keluar kata binatang. Pinter, nggak punya adab. Nggak bisa ditutupin kalau nggak punya adab. Tapi ada orang cuma sekolah SD, adabnya luhur. Kebodohannya bisa ditutupi dengan adab tidak?
Adab bisa ditutupin. Jadi jangan khawatir kalau anak gak juara kelas, tapi adabnya mulia. Ini yang jadi pegangan. Ini yang jadi ukur. Ajarin adab, Bu, ajarin. Nah, kamu keluar rumah begitu, kerudungnya kelihatan rambutnya. Allah, bagaimana adab kamu, nak? Kamu gak takut ayah kamu disiksa gara-gara sehelai rambut kamu yang kelihatan sama yang bukan mahram? Ajarin adab ya, Bu ya. Anak keluar rumah pakai baju ketat, dadanya kemana-mana, berkibar-kibar, gitu ya. Ibu-ibu biarin. Masya Allah, pulang malam gak dicari. Giliran anak ayam gak pulang-pulang dicari. Anak gadis kagak pulang biarin aja. Ada perempuan pakai baju ketat, ya, lembu-lembunya kelihatan sama orang-orang. Begitu digodain sama laki-laki dia bilang, jangan sopan dikit apa ya? Lah, yang gak sopan itu siapa? Dia pakai baju kayak begitu. Ada. Ajarin adabnya biar mulia. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wal asr innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus wadawasau bil haqq. Saling memberikan nasihat akan kebenaran, wadawasau bis sabr. Jangan suka kasih nasihat dengan cara yang baik. Anak-anak terutama berulang-ulang kasih nasihat, ucapkan yang baik dan bersabar kalau nasihatnya belum diterima. Karena anak-anak itu bukan mendengar sebenarnya, tapi mencontoh. Maka jadi contoh yang baik. Ya, ibu-ibu ada dua contoh. Ada seorang ibu dan anak, seorang ibu dan anak, tempatnya agak berjauhan. Ibu anak yang pertama ini komentarin sama tukang sapu di pinggir jalan. Nah, sekolah yang benar. Kalau kamu sekolah yang bodoh, jadi kayak begitu. Ya, tapi ibu yang punya nasihat yang baik berkata begini, nah, sekolah yang baik juga. Kalau kamu besar, kamu bisa bantu orang itu. Mana yang bagus? Yang kedua atau pertama? Yang kedua. Ini pentingnya, Bu ya. Nasihat memberikan kepada kebenaran dan kesabaran. Waktunya ada, bangunkan anak. Ya, subuh bangunin. Apapun yang terjadi, bangunkan. Ya, untuk sholat berjamaah. Kasihan Ustaz, capek kali. Jangan bangunkan, tapi dengan cara yang baik. Gak usah juga pakai diguyur. Ya, saya lagi jemput anak saya di pondok. Saya masuk ke asramanya, ruang tidurnya ya. Itu ada sebuah dipan, kasurnya nggak ada, tapi ada tulisan. Tulisannya gede, ditulis dipan itu. Ya rupa-rupanya dia bangun kesiangan diguyur sama ustaznya, dipan kan kasurnya basah, dia lagi jemur kan, lalu dia tulis di situ. Kalau pengen bangunin aja kali. Kalau saya pakai diguyur, gua kan bukan tanaman. Kesal dia sama Ustaz. Ya nggak berlebihan yang saya diguyur gitu, ya kasihan. Dengan cara yang baik. Ya. Berikutnya, menjaga silaturahim dan hubungan baik kepada sesama. Udah nikah sama suami, jangan rebut suami sepenuhnya. Dia punya ayah, punya ibu, punya paman, punya adik, punya kakak. Biarkan dia silaturahim. Dukung dia. Karena dengan jaga silaturahim, usia panjang, rezeki berlimpah. Percaya. Dorong suami silaturahim. Sama suami juga dorong ibu silaturahim. Berbuat baik kepada tetangga. Utamanya misalnya waktunya jadwal kerja bakti, suami masih nonton TV, suruh mas kerja bakti mas. Ya, ini menjadi hubungan baik dengan tetangga. Begitu ya? Seperti ini. Jadi hubungan baik kepada sesama harus dijaga. Jangan sampai hablum minallah bagus, hablum minannasnya lemah. Begitu ya? Yang terakhir, cukup yang pilar keempat bertujuan mencetak generasi yang soleh. Ibu-ibu siapa di sini yang sudah anaknya menikah? Angkat tangan. Oh, semuanya. Masya Allah, kira masih pada gadis. Ya, coba lihat tujuan rumah tangga yang paling tinggi di antaranya punya anak, generasi yang soleh. Yang pertama, tepat dalam memilih pasangan hidupku. Mendidik anak dimulai bukan ketika ibu-ibu punya anak, tapi ketika memilih pasangan. Salah memilih pasangan, alamat mendidik anak yang nggak tepat.
Karena pasangan yang baik, yang tepat akan melakukan pendidikan terbaik buat anak-anaknya. Maka ketika ada laki-laki melamar anak perempuan ibu, lihat cocok gak dia untuk jadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak. Begitu ya, tepat dalam memilih pasangan hidup. Yang kedua, memohon keturunan yang soleh dan soleh. Minta sama Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Kalau punya anak soleh, biar katanya kerjaan belum dapat. Tentu kita melihat, ya waktu sholat dia ke masjid, ya jam 3 kita bangun mau pipis, dia sudah lagi sholat malam, walau belum dapat kerja tapi soleh. Damai, tenang aja, rezeki Allah yang ngatur. Ya, jangan takut miskin, jangan takut. Dan jangan pernah bertujuan mendidik anak supaya ibu jadi kaya. Jangan, itu tidak ikhlas. Biarkan, jadikan mereka beradab, soleh, berilmu, rezeki makan yang beri sendiri. Ya, anak saya ketika lulus pondok hikmah sudah selesai hafalan Quran, bahasa Arab juga Yesus. Selama barangkali 3 bulan 4 bulan yang lain sudah pada kuliah, sudah jelas kuliah di mana, saya belum. Sahabat, anak saya. Apa yang harus kakak lakukan nanti? Jagain hafalan Quran. Kamu sudah selesai hafalan, jagain hafalan. Enggak lama itu, masya Allah. Tiba-tiba saja COVID datang, makin susah. Ternyata pas COVID dia daftar ke Libya yang di Mampang, sekolah Saudi yang gratis. Datangnya ribuan orang-orang, digaji tiap bulan 1,5 juta. Dia daftar kirim lamaran diterima, nggak perlu tes dulu. Allah. Lalu nggak lama sekitar baru 6 bulan, tiba-tiba kiriman dia ngelamar ke sekolah di Saudi ngelamar, ada panggilan. Ya, dia diterima di Jogja University Utara Madinah. Semuanya gratis, dari pesawat, akomodasi, makan, bahkan tiap bulan digaji 3,5 juta. Cuma belajar doang, dapat tuh anak. Senang tuh, rezekinya beri. Ya, kan kita punya ini nih. Minta, ini Allah Maha Kaya, biarin di sana udah kerja di BUMN, jadi pegawai BPK, kita nggak punya. Allah punya strategi rencana yang baik buat anak. Suruh mereka tetap ibadah, jagain adabnya, hafal, tenang, gak usah pikirin dunia, gak usah, semuanya nyamperin sini. Ya, kata Akim, kalau kamu kejar dunia, lelah yang didapat. Tapi kalau kamu kejar akhirat, dunia tunduk di hadapan. Berikutnya, memperkenalkan sejak ini usul talata. Ibu-ibu nanti download, ada kitab namanya usul talata. 3 pilar utama, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama Islam. Ini yang perlu diajarkan. Kenal Tuhannya, kenal agamanya, kenal Nabi. Ini yang berikutnya. Tarbiyatul aulad dalam prioritas pendidikan adab tadi sudah dijelaskan. Dulu ada bocah kecil namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, udah gedenya jadi Imam Syafi'i. Bocah kayak gini. Ceritanya didandani sama emaknya, dimandiin, didandani, dipakai bagian rapi. Supaya apa? Supaya diantarin ke majelis ilmunya Imam Malik bin Anas di kota Madinah. Ya, diantarin sama emaknya sampai di majelis Imam Ahmad. Pesan ibunya apa? Nah, kamu nanti di pengajian gak usah nyatet. Kenapa mama? Kamu perhatiin aja bagaimana adab dan akhlak gurumu Imam Malik. Supaya disuruh belajar adab. Perhatiin adabnya gimana, lagi bicara, lagi minum, lagi berdiri, lagi duduk. Perhatiin adabnya. Allah Akbar. Pendidikan adab yang utama. Hari ini kita tertipu dengan ranking di kelas, betul? Tertipu dengan prestasi ini dan itu, betul? Tapi lupa mendidik adab. Memilih sekolah yang tepat. Harus sekolah yang tepat, jangan salah sekolahannya. Ajarin apa itu sekolah? Makanya tanya sama guru. Sekolah yang tepat dong. Yang pertama ya jelas, agar dia menguasai Al-Quran, bahasa Arab, itu yang utama. Kalau itu sudah dapat, karena ada juga pondok pesantren lulus dari sana anaknya belum bisa bahasa Arab, hafalan sedikit. Sedih. Udah bayar masuk 40 juta, bayar per bulan 2,5 juta, belum biaya nilai. Keluar nggak bisa bahasa Arab. Keluar apa? Hafalan Quran sedikit, rugi banget. 2 aja indikatornya. Apa bu? Cari sekolah yang bisa memancing anak-anak hafalan Quran yang nambah. Lalu apa lagi?
Apalagi pintar bisa bahasa Arab walaupun sedikit. Sekarang berapa banyak ITB, Unpad, UI ada lowongan buat para penghafal Quran. Allah Maha Adil. Ya, Maha Adil ada jalan buat penghafal Al-Quran. Dan kalau anak hafal Quran, sahabat Al-Quran nanti di akhirat orang tuanya dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Kemari kamu ke depan tuh orang tua. Kemudian dikasih mahkota di atas kepala, seperti mahkota raja yang bersinar terangnya melebihi matahari, bersinar dari timur sampai barat. Orang tua bingung, ini ada apa ya Allah dikasih kamu makan begini? Aku gak punya amal spesial. Itu karena kamu punya anak yang akrab bersahabat dengan Al-Quran. Allah. Jadi selesai sudah kehidupan kalau kita dekatkan anak dengan Allah. Selesai. Sama ibu sama suami mau rukun pakai segitiga pernikahan. Siapapun pengen rukun, pengen dekat pakai segitiga, rumus segitiga. Perhatikan baik. Atas ada Allah, misal kanan ada suami, kiri ada istri. Ya segitiga begini, ya segitiga apa? Segitiga sama sisi. Ini kan berjauhan nih. Caranya suami istri dekat bagaimana? Semua suruh mendekat kepada siapa? Di saat mereka sudah naik mendekat kepada Allah, mereka otomatis dekat. Karena yang menyatukan hati bukan kita, bukan traktiran, bukan uang, bukan emas. Yang menyatukan hati, menatukan hati siapa? Menjaga komunitas dan pergaulan anak, jaga komunitas. Jangan bergaul sembarangan, ya. Jangan biarkan dia begadang. Ya, pilihkan dia komunitas pergaulan yang baik, jauhkan dia dari orang-orang yang beda agama. Mohon maaf ya. Kalau bergaul boleh, tapi kalau jadi teman akan jangan. Nanti kecewa. Ya, saya pernah subuh hari ada tamu dari Sumatera jauh-jauh menemui saya. Sampai habis sholat subuh saya dikir selesai dia datang saya dengan berdoa yang mata bapak, boleh besar. Tapi berdoa yang mata besar. Menurut kenapa? Dia punya anak 31 perempuan yang istrinya sudah cerai, ya sudah dikalahi, yang lain sudah meninggal, artinya satu perempuan. Tapi anak perempuan ini hatinya terpagut oleh anak laki-laki yang non muslim, maka si anak perempuan itu pindah agama. Ustaz, gak mungkin terjadi pada keluarga saya. Enak aja, iman mah yang pegang Allah. Pagi hari beriman, sore bisa kafir. Karena hati manusia di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai kehendak. Sekarang doyan lagi, besok malas lagi. Itu kemauan Allah. Makanya jaga iman dengan sangat dekat kepada Allah. Ku anfusakum. Tadi ayat sudah dibacakan. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Cukup sampai di sini. Kita buka forum saja jawab sebelum doa. Silakan.